Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan yang yang keenam, maaf, tetap dengan materi HR Foundation. Kalau kemarin kita bahas tentang status-status karyawan, ada outsourcing, kontrak, percobaan tetap. Sekarang kita bahas tentang personel. Siapa sih yang ada dalam sebuah tim HRD? Ya, ini. HRD biasanya diduduki atau posisinya itu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki background pendidikan dari psikologi, dari hukum, dan dari ekonomi atau manajemen. Accounting juga bisa. Namun beberapa pekerjaan bisa dilakukan di luar itu semua. Misalnya untuk pengelolaan HRIS di information systemnya, itu biasanya diisi oleh personel yang memiliki bidang keilmuan informatika. Jadi di antara itu, kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan di HRD itu memang berkaitan dengan keilmuan itu. Di psikologi katanya dengan rekrutmen, bagaimana dengan pengembangan karyawan gitu, bagaimana dengan pengelolaannya, bagaimana dengan employee assistant tadi. Kemudian hukum kaitannya dengan legalitas karyawan, dengan status-status karyawan, semuanya harus memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian ekonomi manajemen, pengelolaan SDM, ya itu semuanya diajarkan juga di ekonomi manajemen. Bagaimana sistemnya, bagaimana struktur jabatannya, semuanya ada di sana. Nah, oleh karena itu tiga keilmuan ini biasanya mengisi posisi-posisi di bidang HRD. Nah, strukturnya biasanya seperti ini. Ini secara umum ya, biasanya memang antar perusahaan beda. Jadi ada kaitannya dengan recruitment manager, ya. Ini bukan manager, bisa staff atau apa, tapi bidangnya adalah rekrutmen, bidangnya pengembangan, kemudian compensation artinya dengan pembiayaan. Yang terakhir adalah industrial relation. Jadi ini kaitannya dengan legalitas. Kemudian maintenance, employee maintenance, dan employee service and benefit manager. Jadi ini bedanya dengan di sini apa? Ini lebih khusus gitu. Artinya kaitannya yang reward, kaitannya dengan bonus gitu. Kalau ini secara umum gitu. Jadi lingkupnya itu. Nah, kalau di sini kita lihat ada HR Information System yang dia sendiri karena memang dia sifatnya support ke semua bidang ini. Ya, HRIS itu akan diakses oleh orang-orang yang ada di sini. Gitu. Nah, biasanya untuk rekrutmen ini orang-orang psikologi nih, pengembangan juga nih. Nah, compensation, benefit ini orang-orang ekonomi biasanya. Industrial relationship kaitannya dengan orang-orang di bidang hukum. Nah, ini makanya tadi kita jelaskan keilmuannya di sana. Nah, HR Information System dengan orang-orang informatika. Secara fungsi pembagian pekerjaan secara umum terbagi menjadi pengelolaan, pengembangan, dan hubungan industrial. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan berapa sih sebenarnya tim HRD itu? Nah, ini kalau menurut Bloomberg ya, jadi jumlah personel HR secara ideal itu adalah 1,4% dari setiap, bukan persen, 1,4 dari setiap status karyawan. 1,4 dari setiap status karyawan. Contoh, cara hitungnya kayak gini. HR to staff ratio, jadi jumlah karyawannya berapa dibagi jumlah tim HRD, itu ketemunya kurang lebih 1,4. Jadi ini kalau tahun 2017 ya. Ini datanya 1,4 untuk setiap 100. Ini kadang nggak harus 1,4, bisa 1,7 gitu ya, atau mungkin 2, atau mungkin 1,5 gitu. Tapi jangan sampai terlalu bawah, di bawah 1 misalnya 0,5 gitu. Jadi karyawannya 200, 1 HR gitu. Jangan sampai, karena nanti akan ribet ya, akan ribet. Ini istilah lain-lain. Nah, istilah lain-lain kita sekarang dari kompetensi. Nah, kompetensi ini penting teman-teman, karena ketika kita masuk di dunia HR, di dunia human resource, kita akan akrab dengan kata-kata kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Jadi kompetensi itu kaitannya dengan knowledge, skill, dan attitude. Apa itu? Gitu. Knowledge itu adalah pengetahuan, skill itu adalah kemampuan, attitude adalah sikap. Jadi orang yang memiliki kompetensi dapat dikatakan orang yang memiliki baik pengetahuannya oke, kemampuannya sesuai dengan pengetahuan, dan dia secara attitude itu mampu melakukan kemampuan itu dengan baik. Nah, kompetensi kalau dalam lingkaran ini adalah ada dua. Kompetensi itu adalah apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa gitu, bukan apa yang kamu pikir kamu tahu gitu. Jadi misalnya gini,
saya orang rekrutmen nih, saya bisa rekrutmen dengan baik, saya bisa melakukannya dengan baik, dan saya senang melakukan itu kompetensi. Tapi apakah kamu bisa menghitung pajak? Kayaknya bisa tuh, pajak itu kayaknya ada rumusnya dah. Itu bukan kompetensi, karena hanya saya pikir saya bisa, tapi saya belum bisa membuktikan dengan baik, baik secara pengetahuan, secara kemampuan, ataupun secara attitude. Bedanya apa sih? Knowledge ini misalnya, orang yang memiliki pengetahuan, sekedar pengetahuan ya dia tahu, tapi belum tentu bisa melakukan. Nah, kalau dia sudah levelnya skill, kemampuan, dia tahu, dia bisa melakukan, tapi belum tentu mampu melakukannya dengan konsisten, dengan baik. Karena itu melakukan sebuah attitude. Attitude itu kemauan ya, kemauan. Artinya sikap yang baik ini itu harus dimiliki oleh orang yang dapat dikatakan dia memiliki kompetensi. Jadi kalau orang kompetensinya bagus tapi nggak memiliki attitude yang bagus, dia nggak kompeten di sana. Jadi sekedar bisa tapi nggak mau melakukan dengan baik. Gitu. Kita lihat lagi sekarang kompetensi. Di kompetensi ini sebenarnya ada, ini bagian dari ini ya, Demeter Lightning. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Experience, nah ini yang dicenang experience. Artinya orang yang kompeten itu memiliki pengalaman. Artinya dia sudah melakukan itu, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar skill, kemampuan, bukan sekedar perilaku, bukan performance, dia mampu target gitu ya, sesuai ini, bukan. Tapi dia benar-benar sudah melakukan itu dengan baik. Jadi kompetensi itu memang lingkup antara pengalaman, pengetahuan, kemampuan, behavior itu artinya memang dia terbiasa dengan itu dengan baik. Jadi bukan kadang melakukan, kadang enggak, bukan, tapi memiliki habit behavior yang bagus. Dia performance, artinya performance itu dia memiliki kriteria bagus dalam melaksanakan itu, bukan sekedar bisa, tapi memiliki performance yang bagus. Dan goal, dia bisa melaksanakan target. Artinya seseorang dengan kompetensi rekrutmen misalnya ya, dia memiliki target, memang mampu rekrut dengan baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, saya pikir ini untuk pertemuan ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.